Oke, halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cak Manyu. Nah, oke teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar, rezeki, mudah segala urusan lagi. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman semuanya, di kesempatan kali ini saya ingin memberikan video reaction kembali ya, terkait, nah ini teman ya, terkait doktif atau dokter detektif yang ini apa lagi hangat-hangatnya ya bersama Dr. Richard Lee. Nah, di sini ada keterangan Topeng Gold kembali bereaksi. Topeng Gold tuh siapa namanya? Doktif ya sepertinya ya. Ini kayak sepertinya akan klarifikasi tapi di sini langsung ditanggapi oleh doktif atau dokter detektif. Seperti apa sih ketika saat doktif atau dokter detektif menanggapi akan klarifikasi ya dari ini siapa nih? Istri ya dari Dr. Richard Lee ya pastinya ya. Oke. Ini dia teman videonya. Klarifikasi meledak-ledak. Kalau sekarang kok kamu agak dingin? Jenis ya untuk kalian berdua tukang bikin drama. Ya jelas gimana mau klarifikasi deh, kan kalian pada nipu. Masa klarifikasinya gini, Doktif ajarin ya kalau mau klarifikasi biar ada ide gitu, masukan ya. Doktif ajarin sini, klarifikasinya gini. Kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah menjadi korban penipuan DRL, Bini, dan DLT sebagai manajer dari perusahaan kami selama sekian tahun. Terima kasih telah membuat kami semua menjadi kaya raya dengan hasil menipu kalian. Akhirnya kita bisa membeli mobil Rolls Royce, kita bisa membeli mobil Lambo, kita bisa membeli rumah miliaran yang bisa kita flexing. Gitu ya dek ya. Gimana bisa nggak ngembaliin uang mereka semua? Mau nggak? Kalau enggak, nanti masyarakat Indonesia boykot loh produk kamu, produk istri kamu, sama produk adik kamu. Bilangin tuh saudara kamu yang jadi buzzer inisialnya B. Namanya kalau nggak salah sih Benyamin siapa gitu loh namanya tuh buzzernya itu tuh kan saudara kamu dek. Tawan lagi kan, jadi buzzer. Terus sama apoteker yang agak ada gangguan jiwa itu juga dibayarin kan sama siapa dia? Siapa sih yang bayarin mereka itu? Mau dibongkarin semua sama kerjasama ada juga sih kerjasama sama owner brande gitu ya, yang penyokong dananya nih diduga penyokong dananya itu owner brande. Kok bisa ya Doktif tahu semua? Dari mana ya? Gitu ya dek ya. Mama komplek dilawan. Mama komplek kan bilangnya Doktif ini emak komplek. Diutik-utik sih emak. Ya. Oke, bikin klarifikasi. Bikin klarifikasinya gimana tadi? Maaf ya. Udah nipu, terus kita nggak bisa kembaliin duit kalian karena sudah kita pakai untuk berfoya-foya. Jadi nanti biarkan azab kita itu di akhirat aja ya, gitu. Guys, udah ya, boykot aja. Udah jelas nipu. Masih aja mau ngebeli produk mereka. Aduh udah deh. Kalian ini sapi perah mereka, guys. Sapi perah mereka. Ada lagi ya yang udah ketahuan gelarnya palsu, mau nuntut Doktif. Gitu. Gara-gara ngebongkar gelar PhD-nya palsu. Yakin? Mana ada coba? Doktif tanya ke semua netizen Indonesia yang ngerti yang namanya S3, PhD, bisa nggak setahun? Bisa nggak yang sepintar apapun, sejenis apapun, suruh selesaiin PhD dalam 1 tahun? Mungkin nggak? Kecuali PhD di dunia perstikeran, kan bisnis tuh perstikeran. Itu ya maksudnya ya, PhD-nya ya. Dek, mending dicabut deh, PhD-nya dihapus, malu-maluin loh. Malu-maluin yang namanya teman sejawat ini. Kamu masih mau dipanggil dokter nggak sih? Atau Duta Stiker Indonesia alias DUSTA?
Lebih baik kamu lepas tuh gelar PhD palsunya itu. Nanti diobrak-abrik loh. Nanti kalau enggak lumayan sih dokter bisa ke Hawaii, sekalian jalan-jalan, sekalian cek universitas kamu, Dek. Mau? Nanti dokter live loh. Kalau ke Hawaii itu nanti dokter transitnya di Taipei. Dokter udah pernah kok ke Hawaii berapa tahun yang lalu gitu, lebih dari 10 tahun. Mau gitu ya. Oke guys, untuk bininya ini ya, untuk adik R ya, cepetan kamu hapusin video-video kamu, take downin. Kenapa? Banyak banget loh materinya yang bisa dokter ambil. Nanti kalau dokter stitch kan jadi dokternya nggak bisa mikir lagi nih. Gampang banget soalnya, jadi nggak ada untuk usaha mikir bikin konten, tinggal stitch aja punyanya adik, gampang banget ya. Jadi lebih baik di take downin deh, itu kan jadi jejak digital. Kasihan loh nanti anaknya ngeliatin mama sama bapak sama adik ipar kong kali kong nipu masyarakat Indonesia. Udah buruan dihapusin ya. Oke guys, salam cerdas bareng dokter detektif. Bye. Dongnya cuma stikernya doang. Oke, teman semuanya ya. Jadi sebelumnya saya tuh kan baru tahu ya setelah lihat podcast, ada di satu podcast ya tentang Dr. Richard Lee dan juga dokter ini dokter detektif ya, terkaitnya itulah intinya teman ya. Jadi di sini apa yang ditunggu para masyarakat itu klarifikasi dari dokter Richard Lee sendiri ya. Nah, cuma tadi kan akan mengklarifikasi itu Mbak, tidak jadi ya seperti itu, dan langsung direspon cepat oleh siapa? Dokter ya, langsung diajarin katanya begitu tadi tuh cara klarifikasinya. Kalau dokter Richard Lee yang mau klarifikasi seperti tadi itu yang dijelaskan oleh dokter ya. Aduh ini. Oke, jadi itu dari penjelasan atau pesan-pesan dokter ya yang sudah disampaikan. Kali ini video selanjutnya ada apa nih? Seluruh Indonesia dong kena scam. Oke, ini penjelasan para pembeli atau netizen yang sudah menggunakan produknya ya. Ya saya juga kurang tahu, coba kita simak ya lebih lanjut di sini. Makanya guys, sumpah ini juga semua stiker, ternyata aku baru tahu kita tuh semua seluruh Indonesia get scam dari DRL itu ya. Ya ampun dok, sumpah ya kalau kamu baca VT ini, duit 1,5 juta tuh nggak sedikit loh. Kita tuh banyak orang yang kerja mati-matian sehari tuh belum bisa loh dapetin 1,5 juta, bayangin. Dan kita tuh beli itu karena kita punya harapan gitu ya. Dan kamu cuma sekedar nipu dengan, gak tau lah, Tuhan yang balas lah ya. Aku udah nggak bisa berkata-kata lagi karena kamu naikinnya bener-bener yang kayak gede banget. Pantesan aku tuh nggak ngefek guys. Aku tuh biasanya kalau kita beli barang-barang mahal itu at least packagingnya bagus, tapi ini packagingnya tuh nggak banget ya. Jadi dia kayak reok gitu. Tapi aku masih percaya aja, aku minum. Cuman aku nggak terusin karena setiap kali aku minum ini mahku kambuh. Padahal dokternya bilang kalau ini tuh nggak ngefek di mah, tapi ternyata mahku selalu kambuh, jadi aku nggak terusin. Dan ini sama aja nggak ada efeknya. Kalau kita ke klinik langsung kelihatan kan DNA salmon. Kalau ini nggak ada efek. Guys, kalian harus dengar nanti ya sampai video ini selesai. Ini ada keterangan dari dokter juga mengenai Doktif dan Dr. Richard Lee. Oke. Tapi kita bicara dalam keadaan tenang ya guys. Tidak memihak dan tidak saling menghujat. Oke. Kita bicara mengenai psikologis. Ya. Doktif itu kan memang sama seperti Dr. Richard Lee, mengupas sesuatu yang nyeleneh lah di dalam sebuah produk skincare. Benar nggak? Ujung-ujungnya mereka jualan. Nah, Dr. Richard adalah orang yang dalam tanda kutip kebablasan. Maka ya menghalalkan segala cara dengan memberikan stiker tapi ingredientnya tidak sesuai dengan apa yang diberikan stiker tersebut. Paham kan maksudnya? Nah, kecuali nih, kalau Doktif tidak jualan, dia benar-benar pure mereview dan mengedukasi masyarakat, mungkin saya akan lebih hormat gitu loh. Tapi ini ujung-ujungnya jualan juga guys. Nah, jadi ujung-ujungnya trik marketing. Saya dan seluruh wanita Indonesia, mungkin khususnya yang menggunakan skincare, berterima kasih dengan adanya Doktif mengupas segala sesuatu yang tidak sesuai dengan penggunaan skincare tersebut.
Oke, yang harus saya tanyakan di sini, kemana Badan POM? Harusnya tidak hanya menunggu sesuatu yang viral baru kalian kerjakan. Mana sortiran Anda? Kenapa semua orang berjualan skincare seenaknya aja? Dengan memperdaya semua masyarakat Indonesia. Kemana? Termasuk dokter-dokter ini. Anggaplah ini mereka ini oknum. Bukan cuma dari mereka informasi-informasi tersebut. Harusnya kalianlah sebagai Badan POM yang harus bertanggung jawab tentang beredarnya semua skincare. Ini malah diem-diem aja, adem-adem aja. Anda bergerilya, tapi tidak kalian ekspos hasil dari gerilyaan kamu ini. Jadi, Badan POM bertanggung jawab penuh atas gonjang-ganjing per skincarean ini. Kalian setuju dengan saya? Harus setuju, karena ini tanggung jawab Badan POM Indonesia khususnya. Bukan Doktif, bukan juga Richard Lee. Oke? Kalian jangan terpengaruh. Dan kalian, walaupun saya pun mendukung dokter detektif itu dengan mengupas segala penyelemehan tersebut gitu ya. Tapi kita harus berpikir real. Jangan saling memanfaatkan situasi dan memanfaatkan gelar dokternya menjadi jualan. Setahu saya, seorang dokter tuh nggak boleh jualan loh. Setahu saya ya, dulu ya. Karena benar-benar kalau dokter itu hanya mengedukasi masyarakat gitu. Jadi dia tidak menjual langsung produk tersebut. Setahu saya seperti itu. Dan satu lagi, mana Badan Etik Kedokteran dalam hal ini? Tolong sekali lagi, instansi-instansi yang terkait segera benahi pergonjang-ganjingan masalah ini antara dokter dan antara profesi. Silahkan kalian uji etik untuk internal kalian semua. Tidak baik. Jangan memanfaatkan profesi kedokteran itu untuk juga mengelabui masyarakat demi kepentingan jualannya. Please, smart dan cerdas dalam menghadapi masalah tersebut. Ingat, saya pun menggunakan produk kalian. Saya menggunakan produk kalian. Ingat itu. Saya pun, kalau memang terjadi kebohongan-kebohongan tersebut, saya pun ikut terkelabui. Padahal, saya orang yang paham tentang psikologis. Saya tahu kalian itu berdagang dan berjualan. Namun, karena percaya yang mengutarakan adalah seorang dokter yang kompeten, maka saya terkelabui, apalagi orang-orang di luar sana. Halo semuanya, saya Dr. Ihsan Biren. Sepertinya sudah saatnya saya berbicara apa adanya. Dan untuk DRL dan Doktif, sudah waktunya Anda berdua untuk stop berbicara di sosial media mengenai status Anda berdua sebagai dokter. Tetapi jika tidak mengatasnamakan dokter, itu sah-sah saja. Berarti Anda sudah sebagai pedagang murni. Apa yang dilakukan oleh dua oknum ini, DRL dan Doktif, dan ada banyak dokter-dokter lainnya yang tidak saya sebutkan, yang merasa saja untuk bisa mendengar video ini, dan kalian ikuti saja apa yang saya sampaikan. Untuk dua dokter ini, oknum, DRL dan Doktif, apakah berdua ini benar-benar melakukan edukasi sesuai ilmu kedokteran atau hanya marketing? Jawabannya hanya marketing, teman-teman. Nah, sekarang saya ungkap apa yang sebenarnya terjadi. Sudah 4 tahun saya diam melihat apa yang dilakukan oleh Dr. Richard atau DRL ini. Dalam hati saya, kenapa tidak ada yang menegurnya dari pihak etika kedokteran, majelis etik kedokteran? Nah, ini problematika sebenarnya. Karena munculnya DRL ini problematik alias anomali awalnya, dan tidak ada yang menegur beliau, sehingga beliau pada akhirnya kebablasan hingga melakukan tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan dalam profesi dokter. Saya akan ungkap sedalam-dalamnya apa yang dilakukan oleh DRL ini, dan itu sekarang dilakukan kembali oleh Doktif. Apa yang dilakukan Doktif? Itu adalah hal yang berulang yang dilakukan oleh DRL. Doktif merasa DRL beruntung sudah menjadi seorang tokoh viral, dan beliau bebas berjualan dan membawa gelar dokter, sehingga Doktif merasa harus mengikuti jejaknya, dan akhirnya beliau mengikutinya, melakukan hal yang sama, mengecek produk-produk
pedagang-pedagang lain, kemudian beliau ungkap sehingga viral lah beliau dan dianggap sebagai pahlawan. Padahal beliau, Doktif maupun DRL, dua-duanya murni melakukan marketing dan mengatasnamakan dokter. Dan itu fatal dalam dunia kedokteran. Jika beliau berdua memilih untuk menjadi pedagang murni, seperti owner-owner skincare lainnya, maka beliau berdua boleh berkata-kata sesuka hati. Tetapi dalam hal ini beliau berdua adalah seorang dokter, maka di sini saya harus menjelaskan kepada masyarakat bahwa kalian jangan sampai bisa dipengaruhi kembali ke depannya oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan dokter ini, padahal mereka murni sebagai pedagang ataupun marketing belakang. Nah, sekarang saya jelaskan kepada teman-teman semua. Apa yang dilakukan Doktif kan benar, Dok. Sehingga terungkaplah produk-produk overclaim, produk-produk yang berbahaya, yang ada merkuri, hidrokinon berlebih di atas ambang batas. Itu benar apa tidak? Ada positifnya enggak? Teman-teman, kalian sebenarnya hanya dimain-mainkan psikologis oleh dua oknum ini, sehingga kalian merasa mereka menyelamatkan kalian. Padahal tidak ada sama sekali yang beliau selamatkan. Karena yang bisa menyelamatkan kalian itu bukan oknum-oknum ini dan juga bukan saya. Tetapi yang akan bisa menyelamatkan kalian adalah Badan Pengawasan Obat dan Makanan, yaitu BPOM. Ketika BPOM sudah melakukan tugasnya dengan benar, maka pasti produk-produk skincare dan lain sebagainya yang tersebar di Indonesia pasti akan aman, pasti akan transparan, dan benar-benar ingredient sesuai dengan apa yang dicantumkan. Nah, sekarang kan belum terjadi itu, sehingga butuh orang-orang yang viral. Itu benar apa tidak? Sebenarnya boleh-boleh saja, benar. Tetapi yang dilakukan oleh DRL dan Doktif dari awal kemunculannya, apakah melakukan hal tersebut? Beliau mention nggak supaya BPOM berbenah, supaya BPOM melakukan tugasnya dengan benar? Tidak, teman-teman. Tapi yang mereka lakukan apa? Membranding diri, seolah-olah pahlawan, supaya brand diri naik. Dan pada akhirnya mereka fokus ke jualan mereka, tidak peduli dengan apa yang terjadi sama masyarakat. Sedangkan yang saya inginkan adalah lembaga-lembaga terkait yang berwenang ini untuk mengatasi problematika yang terjadi sekarang, khususnya skincare, benar-benar teratasi sampai akar-akarnya. Sehingga bukan hanya owner-owner skincare yang flexing dan lain sebagainya itu saja yang diaudit, tapi pabrik-pabrik semuanya akan diaudit, dan pada akhirnya kita masyarakat bisa menikmati produk-produk yang tersebar aman dan transparan. Jelas di sini. Yang dilakukan Doktif dan DRL sama sekali tidak ada ke arah sana, karena memang bukan itu tujuannya. Kalau itu tujuannya, dari kapan-kapan sudah bergerak itu BPOM. Maka di sini saya mengajak teman-teman, hanya kalianlah yang bisa membuat viral, tetapi ke tujuan yang tepat sasaran namanya, bukan menaikkan oknum-oknum viral kemudian hanya menikmati keuntungan pribadi. Saya sudah 4 tahun mendiamkan diri, tidak komentar apapun terhadap DRL, dan diikuti oleh banyak oknum dokter lainnya karena merasa ini cara cepat jadi kaya. Saya sebenarnya sudah pernah ke apartemennya dokter DRL ini menemani sahabat saya Aldi Tahir waktu itu podcast, dan saya saat itu sudah senyum-senyum saja dalam hati. Tapi saya tidak bisa menasehati. Karena apa? Karena lagi senang-senangnya beliau menikmati hasil marketing yang beliau lakukan dengan Pansos, dengan Kartika Putri pada saat itu. Kalau saya ungkap semua, maka nanti akan terbuka dan itu tidak baik. Maka itu, saya berharap video ini kalian share sebanyak-banyaknya supaya masyarakat mengerti dan paham dan tidak terperdaya dengan oknum-oknum ini yang pada ujungnya mereka hanya marketing, hanya menaikkan personal branding mereka. Ini tidak bisa dibantah. Maka apabila DRL dan Doktif ini mendengar video ini, saya harap jangan membantah. Karena semakin Anda membantah ini, yang ada nanti, saya harus mengungkap lebih dalam lagi, sehingga masyarakat semakin tahu apa yang terjadi. Dan saya tidak inginkan itu. Maka cukup Anda berdua stop melakukan kegaduhan. Silahkan lakukan aktivitas Anda sebagai dokter yang murni, tidak melakukan kegaduhan-kegaduhan lagi. Dan jika memang niat Anda berdua benar-benar menuntaskan persoalan skincare ini, maka yang harus Anda kejar adalah BPOM. Bukan malah standar ganda. Doktif setelah heboh, beliau malah mengucap terima kasih bahwa BPOM sudah bekerja cepat. Ini adalah standar ganda. Yang satu sisi beliau membongkar beberapa produk. Jadi kalau saya ungkap semuanya, tidak cukup waktu teman-teman. Jadi butuh wadah media yang saya harus berbicara 1 jam atau 2 jam supaya kalian mengerti apa yang saya ucapkan. Basic saya adalah aktivis, makanya cara berpikir saya itu berbeda dengan para pedagang-pedagang yang bergelar dokter itu. Nah, paham ya? Kalau belum kenal profil saya, silahkan searching, googling, atau scroll supaya teman-teman jangan menganggap saya sama dengan mereka-mereka itu. Tidak, saya ingin permasalahan ini ke akar masalahnya yang diselesaikan, bukan hanya huru-hara, tetapi pada akhirnya viral, stop, jualan, dan
memonopoli atau mengeksploitasi gelar dokter untuk menjadikan produknya seolah-olah yang paling baik dan paling benar. Ini tidak dibenarkan sama sekali, teman-teman ya. Oke, itu saja. Silahkan kalian share video ini sebanyak-banyaknya sampai terdengar oleh pihak-pihak yang saya tuju tadi. Dan saya berharap ini tidak menjadi kegaduhan baru, tetapi justru menuntaskan apa yang kalian inginkan. Nah, oke teman-teman semuanya, jadi itulah barusan ya video reaction yang bisa sajikan terkait penjelasan dari dokter ya, dokter detektif dan juga para netizen beserta ini ya, Mas ini membongkar semua akan yang dilakukan oleh dokter Richard Lee. Oke, bagaimana tanggapan teman semuanya terkait video ini? Komen ya di bawah ini. Oke, sampai bertemu di video reaction selanjutnya. Saya Rio, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.